Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk PJU dan Janji tahun 2026 Jalan Mulus Semua. Mimpi di siang bolong. Sebelum perbincangan ini kita bahas atau publik supaya kemudian lebih konkret melihat fakta, maka ada baiknya kita simak video singkat bagaimana teknik dan sistem penambalan jalan atau infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kita semua telah menyaksikan bagaimana kerja PUPR di dalam pemerintahan Luki saya mengenai teknik atau sistem penambalan atau teknik atau sistem menambal jalan-jalan yang berlubang. Yang kita tadi lihat itu adalah fakta konkret yang terjadi di Jalan Insinyur Hadi Juanda pada hari Selasa 2 hari yang lalu, berarti sekitar tanggal 10 kalau tidak salah, dan itu dikerjakan tidak jelas apakah itu langsung dari PUPR atau kemudian di pihak ketiga kan. Tetapi yang jelas adalah bagaimana teknik dan sistem menambal lubang-lubang itu. Ternyata faktanya, kalau kita lihat sebagai sampling di Jalan Insinyur Juanda, ternyata hanya beberapa saja yang ditambal atau lubang yang ditambal dengan menggunakan pasir dan semen ala kadarnya yang sudah memenuhi syarat. Artinya secara material maka ini tidak terpenuhi untuk bagaimana penghematan anggaran, bagaimana kualitas proyek yang dikerjakan, karena material yang ditaburkan pasir dengan semen pada jalan atau lubang jalan, beberapa di Jalan Juanda, tidak seluruhnya, dan berarti juga kemungkinan di jalan-jalan lainnya seperti serupa dalam sistem penambalan yang dikerjakan oleh PUPR. Yang menarik adalah karena materialnya tidak memenuhi standar, pasir dengan semen ala kadarnya, di mana beban jalan yang rata-rata di Jalan Insinyur Juanda dilintasi oleh tangki Pertamina dengan kapasitas 15.000 kg atau kadang 15.000 liter, maka tidak mustahil, bahkan kita bisa melihat fakta sehari kemudian jalan yang ditambal pasir dan semen sudah mulai berserakan, berterbangan, dilindas kendaraan yang kita besar, kemudian elap dari Cirebon, Indramayu dan Indramayu Cirebon, belum kendaraan-kendaraan lainnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Luki saya tidak punya sistem untuk bagaimana perbaikan jalan yang menghemat anggaran. Jika sistem atau teknik kerja yang dilakukan oleh pemerintahan Luki saya seperti sekarang ini, maka bagaimana mungkin APBD bisa mengcover atau menjanjikan jalan mulus 2026? Ini hanya mimpi di siang bolong. Seandainya pun APBD
mengcover sampai dengan 90% dari total APBD yang kira-kira kalau tidak bisa diakses publik 3,5 triliun, maka 90%-nya dihabiskan untuk infrastruktur jalan pemeliharaan, maka ini tidak akan cukup. Karena sistem teknis kerja atau pekerjaan yang dilakukan dengan material seperti itu, teknis seperti itu, maka dalam waktu seminggu 2 minggu akan sirna, terbang, atau diguyur hujan maka akan berantakan, atau digilas kendaraan-kendaraan beban berat juga akan mengisi atau kemudian berantakan. Maka beban pemeliharaan infrastruktur jalan akan terus melonjak, akan terus membengkak, karena kualitas jalan kalau dalam sistem akuntansi bahwa apa yang dilakukan dengan teknik penambalan seperti itu, dengan material seperti itu, maka umur ekonomisnya atau umur guna pakainya sangatlah jauh dari apa yang seharusnya dilakukan dalam standar konstruksi jalan. Itulah sebenarnya yang kemudian menjadi masalah. Oleh karena itu, berapapun besarnya, tadi kita katakan bahwa seandainya 80-90% APBD dihabiskan untuk pemeliharaan jalan, maka tidak akan mungkin terjadi jalan ini semua kalau teknis pekerjaannya itu. Yang kedua yang ingin kita bicarakan soal penerangan jalan umum atau PJU. Di banyak ruas jalan, ternyata faktanya ketika kita mutar-mutar mengelilingi beberapa daerah, termasuk beberapa desa, PJU ada yang mati 24 jam, kemudian ada yang nyala 24 jam, maka ini menunjukkan disub atau pemerintahan Lukisai ternyata kemudian untuk mengantisipasi atau bagaimana mengatur baik efisiensi pemakaian listrik maupun beban listrik, ternyata juga tidak mempunyai sistem itu. Seharusnya bisa diupayakan atau dengan teknologi yang sangat sederhana sebenarnya, dan ini juga anak STM juga bisa melakukan rancangan bagaimana sistem otomatis itu kemudian dipakai. Misalnya bahwa mulai PJU itu mulai nyala jam 5 sore, kemudian akan mati atau kemudian padam pada jam 6 pagi, dan secara otomatis itu bisa didesain, bisa dilakukan. Tapi faktanya dibiarkan ada yang mati 24 jam, ada yang nyala 24 jam. Padahal pemegang rekening listrik atau konsumen listrik tagihannya PPJU atau pajak penerangan jalan umum sudah naik cukup dasar. Semula 3%, kemudian naik menjadi 6%, dan kalau tidak salah 10 tahun terakhir ini pajak penerangan jalan umum yang dibebankan kepada konsumen listrik kurang lebih 10%. Nah, dari kenyataan-kenyataan ini maka terlihat baik PLN maupun Disub atau yang membidangi bidang penerangan jalan umum tidak pernah berpikir, tidak pernah mau peduli. Padahal semua pejabatnya tinggal di Indramayu. Jalan-jalan yang gelap mati 24 jam juga dilalui oleh pejabat-pejabat di Indramayu. Tetapi tidak ada kepedulian, dan inilah juga salah satu ciri utama pemerintahan yang koruptif, ciri utama mentalitas birokrasi yang koruptif, tidak peduli dengan segala hal, tetapi kemudian bagaimana APBD bisa dia nikmati atau kemudian dia bisa menggunakan proyek yang kadang-kadang sulit diterima logika dan akal waras. Dua catatan penting soal PPJU dan PJU penerangan jalan umum yang mati 24 jam, yang nyala 24 jam, sebenarnya bisa didesain dengan sistem otomatis yang amat sederhana, teknologinya gampang, tetapi political will-nya, niatnya dari pemerintahan Lukisai kemudian tidak ada. Banyak masyarakat yang protes, banyak usulan yang disampaikan kepada kepala dinasnya, termasuk kepada kabinetnya, tapi tidak pernah mau bagaimana merancang sistem yang otomatis. Misalnya mulai nyala jam 5 sore, kemudian padam jam 6 pagi, sehingga ada efisiensi
Dan jalan-jalan yang kemudian mati 24 jam, terutama di jalan-jalan rawan yang rentan dengan begal, rentan dengan geng motor, dan rentan dengan masalah-masalah sosial, harusnya bisa segera diselesaikan. Misalnya jalan yang arah ke Jatibarang terlihat sepanjang hampir banyak ruas jalan gelap dan tidak ada tiang listrik, bahkan akan kemudian mati 24 jam. Belum di jalan-jalan di tempat lainnya. Kembali kepada soal pemeliharaan jalan, infrastruktur jalan. Kalau cara pekerjaan atau teknis pekerjaannya penambalan atau perbaikan jalan seperti yang kita semua saksikan pada video yang terjadi di Jalan Insinyur Juanda, maka APBD sekalipun dianggarkan 80% sampai 90% tidak akan cukup. Lantas persoalannya adalah ketika sistem penambalan seperti itu, teknik pekerjaan seperti itu, material seperti itu, berarti pemerintahan Lukusai atau bupati tidak pernah mau tahu, bahkan wakil bupati pun tidak pernah juga mau tahu. Problemnya adalah sudahkah atau kemudian apakah bupati tidak tahu? Pasti tahu. Wakil bupati juga pasti tahu. Kepala dinas juga pasti tahu. Kemudian DPR juga pasti tahu. Tetapi problemnya adalah tidak mau tahu hal-hal yang diketahuinya. Itulah problemnya. Padahal dengan jalan-jalan yang berubah, berkali-kali kita sudah sampaikan bahwa ada problem di lapangan soal kecelakaan yang sering terjadi sehingga kemudian banyak memakan korban. Ada yang kemudian luka parah, ada yang sedang, dan lain-lain. Mungkin juga di tempat lain ada yang meninggal gara-gara jalan yang rusak. Tanpa peringatan jalan, padahal dalam undang-undang lalu lintas, ketika ada terjadi kecelakaan tanpa rambu-rambu peringatan, maka menjadi tanggung jawab institusi negara. Tapi kita semua hanya menjadi penonton, kita semua hanya menonton sinetron kejar tayang yang seolah-olah dengan narasi bahwa jalan mulus 2026, padahal itu hanya mimpi di siang bolong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.